Sehingga yang kita perhatikan nanti adalah tekanan bagaimana ke bawah, bagaimana ke atas. Candle yang terbentuk itu seperti apa. Nah, ini yang tadi kita analogikan seperti itu. Nah, caranya cukup kita lihat 50% atau dengan Fibonacci. Contoh misalkan begini. Contoh misalkan begini. Nah, ini sekarang arah kecenderungan utama ke atas. Ini kita bisa tarik dari ujung yang hijau yang bawah ini, yang di sini sampai di atas yang paling tinggi hijaunya di sana. Kemudian kita klik 2 kali di situ, nanti akan muncul garis titik tengahnya. Ini kita bisa tarik untuk retracement atau koreksinya di sana. Sehingga kalau misalkan nanti pasarnya turun, ini selnya turun sampai di sini atau di atasnya, kemudian kembali lagi naik, kemudian turun lagi, kemudian makin ke atas, maka bisa saja ini menjadi level psikologi yang di sini. Level psikologi yang terakhirnya, sekaligus ini benturan retrace-nya tidak bisa dilewati. Maka kalau sudah mulai merangkak ke atas, struktur buyer sudah mulai muncul di sana, maka fokus kita ke buy. Apalagi ketika buyer sudah mulai breakout, ini ada kekuatan besar di sana. Nah, di sini ada kekuatan besar untuk menahan laju buyer. Apakah nanti kuat lagi apa tidak? Kalau ternyata ini kuat, tekanan ke atas jauh lebih kuat daripada resistennya, maka akan bisa jebol, akan bisa naik lebih kuat. Nah, gampang-gampangnya begini, kalau saya perlihatkan yang sederhana, yang sudah terjadi dan sederhana. Sederhananya begini. Perhatikan ketika ini turun, ya, ada level psikologi di sini. Dia tidak breakout. Artinya di level psikologi, lantainya ketika kita lempar bola, ternyata kemampuan tekanannya masih kecil, sehingga tidak bisa membentur, tidak bisa menembus lantai yang ada. Akhirnya apa? Terpental ke atas. Di atas ada namanya level psikologi, atau ada atap yang kita gunakan untuk menahan laju buyer. Ketika laju buyer jauh lebih panjang, atau misalkan tidak bisa breakout, maka dia bisa terpental. Ini terpental kembali. Nah, tadi untuk menghitung retrace itu kita ukur dari sini. Misalkan ketika ini turun, tiba-tiba marketnya naik, dan bukan retrace lagi, tetapi sudah mengalahkan seller yang ada. Artinya ketika turun, ini retrace-nya dilewati, bahkan jauh lebih panjang dari ujung body yang merah ini, sudah dilewati. Tetapi berada di level psikologinya. Meskipun dia kuat, maka tetap hati-hati di level psikologinya. Ya, bagi saya kalau seperti ini, kalau kita ini sudah melewati, sudah memakan merahnya. Jadi merah ini kalau kita gabung, ini seperti ini merah. Volumenya kalau kita gabung, bodinya kalau kita gabung, akan jadi merah yang besar begini. Sehingga logikanya secara kasat mata merah, kemudian yang terakhir ini anggap saja begini ya. Jadi biar kita paham yang kita maksudkan. Ya, anggap saja yang ke depan itu belum ada. Jadi yang ada muncul adalah candle terakhir warna hijau dan memakan habis. Maka fokus kita sebenarnya buy begini. Targetnya nanti di ujung level tingginya ya. Targetnya kalau kita ambil posisi buy di ujung di sini. Coba perhatikan. Oh, ternyata dilewati. Nah, contoh misalnya ketika ini kita ambil posisi buy di sini ya. Ketika ganti candle, hijau sudah terbentuk. Ya, candle hijau sudah terbentuk ini. Kita kasih warna yang nyala. Oke, biar kelihatan. Nah, perhatikan ketika candle sudah terbentuk,
buyer sudah memakan habis seller, maka kita bisa entry buy kembali dengan target di ujung ekor ini atau di atasnya, ekor yang terdekat. Jadi kalau yang terdekat adalah ini, ujung ekor sebelumnya yang tadi sempat naik kemudian ditolak oleh seller. Kenapa kecil sekali? Ya namanya juga kita mengambil potensi yang lebih dekat dan lebih berpotensi, tentu kita bisa mengikuti kondisi yang ada. Jangan terlalu muluk-muluk karena trading itu tidak ada yang tahu pasti arahnya. Ya, jangan seperti kita betul-betul meramalkan ini sampai di ujung sana. Ya bisa saja karena candlestick ini sebenarnya diciptakan untuk membaca potensi dengan time frame yang lebih besar, bukan time frame kecil. Sehingga kalau time frame kecil nanti banyak noise-nya. Ya setidaknya kita mengambil peluang-peluang kecilnya untuk taking profit dulu. Minimal kita dapat sekitar 175. Ini kalau kita sesuai dengan kondisi pasarnya atau sesuai dengan target minimal di emas itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya, karena kita juga tidak tahu apakah nanti akan naik lagi atau kembali. Ya, ternyata masih naik sebenarnya, masih naik. Nah, di situ kita nanti banyak belajar menguji, menahan, baik menahan minus, menahan plus, tetapi dengan catatan masih dalam batas wajar. Ketika naik ternyata ini masih ada level psikologi, maka potensi masih ada, sampai di sini masih ada. Tetapi kalau 1 jam, 2 jam belum tentu nanti bisa, bahkan bisa berjam-jam baru dapatnya gitu. Ya, ini adalah retracement. Nah, bagaimana kalau kita menentukan dari Fibonacci. Nah, dari Fibonacci begini. Ya, contohnya kalau dengan menggunakan Fibonacci itu ketika marketnya kuat satu arah kemudian mulai melawan. Nah, ini contoh misalkan. Oke, saya contohkan yang kuat tapi melawan. Nah, ini adalah salah satu contoh market yang kuat naik. Marketnya kuat naik. Kemudian ketika sudah mulai turun, maka kita bisa ukur atau kita bisa menggunakan Fibonacci, di mana yang ini adalah terendah kemudian tertingginya di ujung sana. Untuk menguji kalau dia mengarah ke bawah. Jadi Fibonacci ini kita tentukan ketika pasarnya itu mulai melawan. Jadi ini naik, kemudian seller mulai muncul di sana. Ya, seperti ini. Ini kan arahnya naik. Ini arahnya naik. Kemudian seller mulai muncul, mulai melawan dari arah yang besar. Nah, maka namanya Fibonacci itu adalah untuk menguji apakah nanti lajunya lebih kuat atau tidak. Di sini ada 50 dan 61. Kalau saya sendiri biasa menggunakan 50%, cukup 50%. Ketika masih berada di atas maka dia akan berpotensi mantul. Ketika dia sudah mulai breakout panjang, tebal, dan sebelah kiri tidak ada gangguan, tidak ada penolakan yang berarti, maka akan semakin kuat turunnya. Perhatikan ini di 50% dia mulai memantul lagi, terus dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri pun sama. Nah, kenapa berada di sekitaran ini? Karena ini bersifat koreksi, masih konsolidasi. Di atas juga dibatasi oleh wilayah high, wilayah resisten di sana. Perhatikan. Nah, selagi masih berada di wilayah ini, nanti dia akan naik turun lagi, naik turun sekitaran itu sampai dia breakout salah satu. Di mana breakoutnya? Ya tidak tahu. Kita lihat yang terdekat. Kalau kita ingin tahu mana lebih dekat breakoutnya, fahami strukturnya, fahami visual candlenya mau kemana. Kalau ini sudah mulai merangkak mendekati di atas, tentu breakoutnya lebih dekat di atas. Kalau ini merangkaknya lebih banyak di bawah, maka breakout lebih dekat di bawah. Ternyata sebelum breakout di atas ini sudah mulai kelihatan struktur pasar ini. Ya, struktur buyer sudah mulai muncul. Perhatikan, naik, kemudian ini turun lagi, kemudian kembali ditolak oleh buyer. Sorry ya, ini di sini, kemudian ini di sini ditolak lagi, kemudian breakout di sini, kemudian naik lagi. Di sini ada level psikologi yang kuat, dia breakout kembali, maka dia naik kembali. Sekali lagi di emas itu ya, di XA khususnya ini dia akan selalu setia dengan
support resisten yang kuat di sana. Kalau dia breakout dia akan naik, kalau tidak breakout dia bisa konsolidasi atau reversal. Berikutnya yang selanjutnya, yang ketiga adalah retracement atau koreksi. Ya, kenapa kita harus tahu begini? Biar kita tahu perkiraannya. Oh, nanti ini lebih kuat naik. Oh, ini ternyata tidak kuat naik. Dengan cara mengetahui titik retracementnya. Berikutnya yang keempat sekarang. Yang keempat, perhatikan ring. Ring ini adalah selisih tertinggi, terendah dalam periode tertentu. Ya. Kalau ring harian berarti tertinggi dan terendah satu hari, ini kita ukur. Nah, ring di emas itu standarnya 1.600 hingga 3.000 dalam kondisi normal. Kemudian ketika ada news yang berdampak besar, ini bisa 3.000 hingga 7.000. Dalam kondisi-kondisi ekstrim, emas juga ada kalanya bisa naik hingga 13.000 pip. Tetapi dengan 3 ini yang lebih tinggi lagi jarang sekali. Yang ada adalah kondisi-kondisi normal. Biasanya ketika mulai di angka 3.000 sampai 7.000 ini kebanyakan hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis itu puncaknya, hari Jumat itu mau tutupan. Ya, pasar-pasar besarnya mau tutupan, sehingga hari Sabtu Minggu itu kan tutupan. Maka hari Kamisnya biasanya kalau hari Kamis sudah panjang, biasanya Jumatnya tidak terlalu panjang atau sebaliknya. Maka rata-rata banyak trader yang habis MC di hari Kamis dan hari Jumat karena ini ekstrim. Bahkan terkadang support resisten yang ketiga keempat pun masih di breakout, seolah-olah dia sudah di puncaknya, tapi ketika kita pasangi buy maka dia langsung turun lagi. Nah, di Wijaya Trading nanti tidak ada ya kata melawan, kecuali artinya melawan itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau melawan yang saya sering buat itu adalah hanya memanfaatkan koreksi-koreksi kecil, dan itu harus segera exit. Selagi tidak ada petunjuk untuk naik atau melawan, maka jangan dilawan. Kalau marketnya kuat turun, selagi belum ada petunjuk naik, maka fokus di sell dengan nanti trigger yang kita gunakan. Oke, berikutnya kita coba untuk lihat ringnya dulu. Ring itu bagaimana? Nah, untuk menentukan ring itu bisa dengan H1, bisa dengan D1. Kalau di H1 satu hari kemarin ya fokusnya di ujung tertinggi dan terendahnya. Di hari kemarin adalah 2464 ya. Maka hari ini biasanya tidak beda jauh. Yang kemarin pun tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, hari sebelumnya. Perhatikan, di hari sebelumnya dia bergeraknya sekitar berapa ini? Sekitar 2026. Kemudian yang kemarin kalau bergerak 2100 ya dekat-dekat dengan situ. Dalam kondisi normal sangat jarang dari 2400 2000 menjadi 10.000, jarang sekali. Kecuali ada case tertentu, ada berita-berita yang sangat berdampak gitu. Atau kita bisa lihat dengan time frame daily ya. Di time frame daily-nya kita lihat. Ya, seperti ini. Ketika sudah panjang biasanya mulai kecil. Ketika sudah panjang berarti mulai kecil. Ya, ketika mulai panjang kecil biasanya kalau sudah mulai berkurang momentumnya dari tebal menjadi kecil, ini akan mulai naik atau konsolidasi. Ketika mulai panjang, mulai berkurang jadi kecil, dia akan mulai berbalik. Gitu. Jadi kalau kita trading itu enaknya bagaimana? Trading jangka panjang atau jangka pendek? Ya kan banyak pertanyaan begitu. Ada banyak pertanyaan. Kira-kira kalau kita mau trading enaknya jangka panjang atau jangka pendek? Ya tergantung selera. Jangka panjang itu enaknya tidak tiap harus kontrol. Trading jangka panjang. Jangka panjang ini waktunya bisa bulanan, bisa tahunan. Jadi tiap hari tidak harus masuk di market. Ya, satu kali kita analisa, kemudian time frame-nya minimal di D1, biasa digunakan adalah W1. Time frame yang digunakan adalah time frame besar W1. Ya, targetnya tentu bulanan hingga tahunan.
Yang jadi masalah kira-kira kita ini sanggup enggak dengan profit yang lama begitu. Kemudian modalnya cukup enggak untuk menahan pergerakan yang panjang itu. Maka lebih baik kalau saya dan banyak teman rata-rata kita menggunakan trading jangka pendek yang mudah-mudah saja, atau day trading. Trading harian, namanya trading harian berarti paling tidak satu hari maksimal 2 hari. Diusahakan kalau bisa jam 12 jam 00 itu clear sudah. Nah kalau kita pengen ada ketenangan, kemudian psikologi kita juga bisa dikendalikan, setidaknya sebelum jam 12 malam harus clear dengan segala kondisinya. Ya, kalau terlalu panjang bagaimana? Ya, berarti salahnya di awal sudah salah. Di awal sudah salah karena kita tidak pernah mengajari floating itu terlalu panjang. Kalau kita di risk manajemennya atau manajemen resikonya, risk manajemennya ya, kita ini maksimal adalah 500 pip. Sehingga kalau lotnya 0,1 ini harusnya kita harus sudah mulai recovery separuhnya ini di 250 pip harus mulai recovery, atau maksimal di SL-nya adalah 500 ini. Sehingga sangat tidak mungkin ruginya banyak. Kenapa kita harus cut loss? Kenapa harus stop loss dibatasi? Ya karena kita tidak tahu market itu bergeraknya sampai di mana. Maka ada pembatasan resiko namanya. Trading tanpa batasan resiko maka tidak akan bertahan lama. Nanti ketika dia dapatnya besar, ketika ruginya juga besar, bahkan bisa habis. Di awal harus berani untuk cut loss, karena cut loss ini ibaratnya mengamputasi bagian tubuh yang terkena serangan penyakit yang bisa memakan semua organ yang lain. Contohnya misalkan diabetes begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada luka yang susah untuk disembuhkan di sana, maka lebih baik di cut loss. Tujuannya adalah menyelamatkan secara umum atau melindungi yang lebih besar lagi. Kalau dalam trading tentu melindungi modal yang lebih besar. Ya rata-rata takut dan malas untuk cut loss ya. Malasnya bukan karena kita tidak mau klik, tetapi masih menunggu dan selalu berharap mudah-mudahan kembali dan sebagainya. Ya, maka nanti coba dirubah mindsetnya menjadi trading yang dipertimbangkan dan diperhitungkan secara resikonya. Oke, kita kembali ke materi, ke yang tadi kita sampaikan. Yang keempat berkaitan dengan ring tadi. Kemudian yang terakhir, yang triggernya, yang terakhir adalah trigger. Yang trigger ini sesuai selera nanti. Saya sendiri lebih suka dengan trigger yang memanfaatkan peluang running dengan memanfaatkan koreksi saat running. Ada kalanya kita menggunakan jangka menengah ya. Biasanya di akhir tahun nanti Desember itu minggu-minggu terakhir kita menggunakan trading yang bermalam ya. Biasanya 7 hari terakhir kita nanti biarkan sampai di awal tahun nanti. Nah dari pengalaman yang ada kita dapat banyak profit dari sana, karena jelang ganti tahun, jelang ganti bulan juga nanti biasanya akan cukup ekstrim dan bisa kita dapatkan peluang lebih. Nah koreksi saat running ini seperti apa? Koreksi saat running ini tadi ketika arahnya naik kemudian marketnya kelihatan tebal begini. Nah kita melawan ketika ujungnya tidak ada penolakan. Ujungnya tidak ada penolakan, kita masuk sell dengan cepat. Tentu kita menunggu koreksinya saja ya, mungkin sekitar 50-100. Tetapi yang kita lakukan bukan lot yang normal, lotnya kita naikkan dikit. Ketika ada koreksi lagi, ketika turun, maka kita masuk buy di sana. Kita hanya akan masuk buy
ketika arahnya kuat naik dan ada koreksi. Jangan kita entry buy ketika tebal ke atas tidak ada penolakan, kita ambil buy di sini. Ini namanya demam candle, kita tidak bisa melihat timingnya, kurang tepat. Ketika naik panjang hijau, biasanya kan demam candle ikut. Ya, takutnya nanti kita tidak bisa mengikuti, tidak ada peluang di sana. Maka begitu naik, langsung di ujungnya dipasangi buy. Harganya dapat di atas. Begitu kita masuk, marketnya mulai turun jadi ekor begini. Ini minusnya banyak sekali. Nah, maka kalau kita mau buy, entry buy, pastikan ada koreksi, harusnya turun dulu, ada koreksi di sini baru masuk buy. Targetnya tidak usah mulu-mulu, sementara ini dulu. Kalau nanti kuat ya kita bisa saja kita tahan, kita hold sampai di sebelah kiri itu ada penolakan, nanti baru kita close. Atau misalnya profitnya lebih dari cukup, kita close duluan. Demikian juga ketika turun, ketika tebel turun, ini tidak boleh ambil posisi sell begini. Ini membahayakan. Kita hanya akan entry sell ketika ada koreksinya. Jadi ekor begini. Nah, ini yang biasa kita lakukan koreksinya. Tetapi tentu tidak semua pasar kita bisa masuk, tidak semua waktu pasar kita masuk. Ada kondisi tertentu yang rata-rata adalah Eropa, Amerika, pasarnya Eropa, Amerika, yakni jam 19 hingga 22. Jam-jam inilah kita mengambil peluang-peluang itu. Satu hari tidak perlu banyak-banyak trading itu. Artinya trading itu cukup mungkin bagi saya 3-4 kali. Yang penting bobotnya. Bukan kuantitas kita masuk entry transaksinya, tapi bobotnya dari hasilnya. Tentu harus melihat kondisi yang betul-betul bagi kita potensial. Maka terkadang orang hanya melihat kengeriannya ketika naik turun begini. Padahal kalau pas jam-jam Eropa, Amerika itu justru kita bisa manfaatkan banyak peluang di sana. Ya, jam-jam tentu jam-jam malam ketika marketnya mulai bergeliat. Kemudian trigger berikutnya, kalau kita biasanya pengen cepat, biasa transaksi tidak butuh waktu lama, ini hitungan menit kita bisa dapatkan keuntungan di situ. Bukan berarti saya mengajari untuk cepat-cepat dan cepat profit, tetapi peluang yang ada di sana kita bisa manfaatkan dengan cepat. Itu saja, dilatih nanti skillnya kita latih, kita coba berulang-ulang sampai betul-betul nyaman buat kita, sampai betul-betul sistem itu cocok dan menghasilkan. Oke, berikutnya yang ke selanjutnya nanti silakan dipilih saja. Saya sendiri cocok yang ini, yang penting. Saya tidak mengajari yang high risk, saya tetap mengajari yang realistis, ya. Tetapi ketika mau mengambil pilihan yang lebih itu urusan nanti masing-masing. Silakan diuji, silakan dilakukan latihan. Yang penting gunakan selalu risk management dengan baik. Yang nomor 2 dari trigger yang ada, trigger itu adalah pemicunya. Terakhir kita jadikan alasan untuk entry itu apa?